Ya, berikutnya ketemu lagi ya, masih lanjutan ya, lanjutannya dari video pembahasan tentang pH. Nah, ini berikutnya soal esai. Oke. Nah, silakan dibaca ya. Gampang ini sebenarnya ya. Coba lihat. Ini ada bola pejal, I-nya sudah dikasih tahu, dilepaskan dari pijak bidang miring dari ketinggian 70 cm ya, kemiringannya 30. Pertanyaan bagian A, pada bola terdapat beberapa gaya yang bekerja. Jelaskan gaya apa saja yang menimbulkan torsi. Gampang ya, gimana caranya? Pertama, ini kan pasti berotasi memang ya. Eh, kita mulai dari gambarkan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Gaya apa itu? Paling gampang mungkin gaya gravitasi ya. Gaya gravitasi itu di gambar yang benar ya, itu di pusat massa. Lalu yang berikutnya gaya normal. Gaya normal ini tegak lurus dengan bidang ini ya. Kalau tegak lurus pasti melalui pusat massa ini. Lalu satu lagi yaitu gaya gesekan arahnya ke atas. Nah, dari tiga gaya ini, mana yang menimbulkan torsi? Nah, caranya adalah kita seleksi dulu gaya yang tidak menimbulkan torsi. Yang tidak menimbulkan torsi itu kalau melewati pusat rotasi. Nah, pusat rotasinya kan di sini. Berarti dua gaya ini tidak menimbulkan torsi. Ya, maka ya, untuk bagian ini jawabannya adalah gaya gesek. Nah, itu ya. Nah, lalu pertanyaan bagian B, hitunglah percepatan pusat massa bola. Nah, kalau kita perhatikan, ini kan berotasi sambil bertranslasi. Nah, kita harus menggunakan persamaan hukum kedua Newton untuk rotasi dan translasi. Nah, kita mulai dulu dari rotasi. Untuk rotasi, kan sigma tau sama dengan I kali alfa kan. Nah, satu-satunya gaya yang menimbulkan torsi kan gaya gesek. Berarti F dikali dengan ini, R ini. Ya, R sama dengan setengah berapa 2/5 ya, 2/5 mr kuadrat dikali dengan alfanya saya ganti dengan A tangensial per R. Ini coret, ini dengan ini coret, jadi dapat F sama dengan 2/5 m A tangensial. Nah, ini rotasi. Sekarang translasi. Nah, kita lihat lagi translasi yang menimbulkan apa mempengaruhi translasi itu gaya apa? Normal kan nggak mungkin tegak lurus. W ini kita uraikan lagi menjadi komponen Mg sin berapa ini? Sin 30 ya. Dengan yang komponen ke sini Mg cos. Mg cos 30. Nah, Mg cos 30 ini kan tegak lurus terhadap arah translasi, jadi tidak mempengaruhi. Berarti yang mempengaruhi hanya Mg sin dan gaya gesek. Maka kita mulai gunakan sigma F sama dengan M dikali dengan A pusat massa. Ya, nah ini Mg sin 30 dikurangi dengan F sama dengan M dikali dengan A pusat massa. Nah, dalam kasus ini karena dia tidak selip ya, tanpa selip, maka ini A pusat massa itu sama dengan A tangensial. Ya, jadi kita sebut A saja. Nah, ini kita tinggal masukkan ke sini. Ya, ini jadi MG-nya berapa sih? Atau saya masukkan aja dulu ya. MG sin 30 saya berikan setengah aja. Dikurangi F itu saya ganti 2/5 M kali A ya, sama dengan M dikali dengan A. Nah, M-nya kan sama karena bendanya cuma satu, coret aja. Nah, kalau G-nya kita ambil 10 berarti ini 10 kali setengah 5 ya. Lalu ini pindahin ke sini. Nah, sama dengan 2/5A ditambah dengan A. 2/5A tambah 5A itu berarti 7/5A. 7/5A. Berarti A-nya berapa? A-nya sama dengan kali silang aja ya. Kali 5 kali 5 dibagi 7. Jadi 25/7 meter per sekon kuadrat. Nah, gampang kan ya? Oke. Ya, soal yang terakhir ya. Soal saya yang terakhir. Oke, silakan dibaca lagi ya. Nah, kalau sudah dibaca, oke lengkap ya datanya ya. Silakan dibaca aja ya. Nah, sekarang pertanyaan pertama, gambarkan semua gaya yang bekerja pada batang AB. Nah, kesulitannya di mana sih? Coba mari kita lihat ya. Kesulitannya di mana? Batang gaya yang bekerja pada batang AB. Yang paling gampang kita gambar terlebih dahulu itu adalah mungkin ini yang mudah kita lihat ya. Di sini ada tegangan tali. T di situ ya.
Lalu apalagi di sini ada gaya normal nih ya, gaya normal, gaya normal ke atas nih. Oke, lalu apalagi ya, di batang AB aja dulu, nggak usah ngelirik ke sini ya, batang AB. Nah, di sini kan ditanyakan masa batang ya, jadi masa batang itu kita gambarnya di tengah-tengah sini, nah, ke bawah sini, MG. Nah, lalu apakah, nah, mungkin muncul di sini, ini di sini ada gaya apa lagi gitu. Nah, kita mulai sedikit analisa, ini mungkin kesulitannya di situ ya, tapi harus sih relatif gampang ya. Nah, analisanya begini, ini kalau kita uraikan, ini kan TX nih, TX, lalu ke atas ini TY, gitu ya. Kenapa kita uraikan gitu? Karena kita kan yang dia dijelaskan sigma tau ini ya, sigma tau sama dengan 0, sigma fx sama dengan 0, sigma fi sama dengan 0. Jadi sebaiknya yang T ini kita uraikan menjadi TX dan TY. Nah, lalu akan muncul persoalan kalau ada TX ke sana, berarti benda ini jadi tidak diam dong. Kecuali kalau ada gaya ke sini, dan gaya ke sini satu-satunya yang mungkin adalah di sini ada gaya gesek antara penumpu ini dengan batang. Nah, maka lengkap sudah gaya yang bekerja pada batang AB ya. Yang di sini gimana? Nggak usah dilirik dulu, nanti aja. Gitu ya. Sekarang bagian B, sekarang gaya gesek. Nah, gaya gesek itu kan ini. Berarti kita perhatikan yang sigma fx sama dengan 0. Nah, itu berarti F pasti sama dengan TX. Kenapa? Karena cuma dua gaya ini doang yang bekerja pada batang AB dalam sumbu horizontal. Nah, cuma muncul persoalan TX-nya itu berapa sih? Nah, kita cari dulu ya. TX itu kan sama dengan T kali kosinus 53. Nah, kosinus 53 itu kan, kosinus 53 itu berapa? 3/5 ya. 3/5. Cuma T-nya berapa? Maka kita mulai mikirin di sini. T-nya itu sama dengan tegangan tali yang ada di sini. Di sini T ini itu sama dengan 20. 20 itu M kali G ya. Berarti di sini T sama dengan 20. Kita masukin ke sini 20 kali 3/5 itu berapa? Sama dengan 12 ton. Ini T X. Kalian deh cari TY. TY itu adalah T sin 53. Nah, T-nya tadi kan 12 ya. Sin 53-nya itu 4/5. Berarti ini 20 ya, bukan 12. 20 berarti ini 20 kali ini 16 ya. Nah, jadi sekarang kalau begitu untuk bagian B ya, bagian B ini bagian A ya. Bagian B dapat F sama dengan TX, TX-nya sendiri sama dengan 12 Newton. Nah, sekarang bagian C, hitunglah massa batang AB. Nah, kita caranya gini, kita lihat massa batang AB itu kan ada di sumbu Y ini ya, ke bawah. Berarti kalau saya gunakan sigma FY bisa nggak? Nah, masalahnya sigma FY di sini ada gaya normal yang kita nggak tahu. Berarti jangan terpaksa kita gunakan yang sigma tahu terhadap titik P sama dengan 0. Kenapa terhadap titik P? Karena di sini kalau saya ambil ini sebagai pusat rotasi, F dan N itu saya tidak terlalu pusing mikirin, termasuk TX, karena semua gaya-gaya itu melalui pusat rotasi yang saya pilih gitu. Jadi tinggal MG dan TY. Maka MG dikali dengan lengannya. Lengannya berapa? Berapa ini? Ini setengah meter. Dari mana? Karena dari sini sampai sini itu 2 meter. Ya, jadi ini kali setengah dikurangi atau sama dengan, langsung aja ya. Sama dengan TY dikali dengan jarak dari sini sampai sini. Berapa itu? Ya, ini 2 meter tambah setengah. Ya, itu 2,5 atau 5/2. TY-nya kita ambil dari sini 16. Jadi MG kali setengah sama dengan 16 kali 5/2. Nah, ini setengahnya coret di sini ya. Berarti M ambil aja 10 ini berapa ini? 16 kali 5 itu
berapa tuh 16 kali 5? 16 kali 5 80 ya. Oh iya, 80. Nah, berarti M-nya sama dengan 8 kg. Selesai. Sekarang bagian D. Bagian D. Hitunglah besar gaya normal. Nah, ini gaya normal kan pada sumbu Y, baru kita gunakan sigma FY sama dengan 0. Jadi gaya ke atas itu N, gaya ke atas apalagi TY, gitu ya. Harus sama dengan gaya yang ke bawah. Gaya ke bawah itu MG. Bagaimana dengan 20 ini? Ya nggak urusan, karena kita hanya fokus pada AB saja. Berarti N ditambah dengan ini 16 tadi ya. Ini M-nya itu 8 kali 10, 80. Berarti dapat N sama dengan 80 dikurangi 16 itu 64 Newton. Nah, gampang kan? Ya. Mana yang susah? Ayo. Ya. Gampang kan? Nah, biar tetap semangat ya. Latih kemampuan menganalisis dan tentu pemahaman konsep. Ya, mengapa rumus tidak cukup, tapi harus berlatih memahami, menganalisis ya, dan tetap semangat jangan lupa. Oke, terima kasih. Salam fisika.